Di awal film kita diperlihatkan wanita yang bernama Sarah. Terlihat Sarah sedang dikejar-kejar oleh salah satu psikopat penculik wanita muda. Namun Sarah begitu bingung karena tidak ada lagi jalan untuk dirinya melarikan diri. Sehingga psikopat tersebut semakin mendekat. Tanpa pikir panjang, Sarah pun melakukan bunuh dirinya dengan cara loncat ke bawah. Sehingga terjatuh ke mobil yang berangkutan kayu. Singkat cerita, kita diperlihatkan pria yang bernama Marshall. Marshall merupakan salah satu petugas polisi, dan ini anaknya sebut aja Paye. Lalu terlihat Marshall menyuruh anaknya supaya dirinya dapat melihat pria yang telah berteman dengan anaknya, karena dirinya merasa takut anaknya akan terpancing oleh pria yang jahat. Sehingga menyuruh Paye supaya berhati-hati saat berada di dunia nyata karena pria yang ada di sosial media tersebut belum tentu baik semua, sehingga Paye pun memahami perkataan ayahnya. Kemudian kita diperlihatkan wanita yang bernama Lara. Terlihat Lara merasa dirinya senang karena dirinya telah mendapatkan telepon iPhone dari pria hidung belang tersebut. Setelah dinner, mereka pun memasuki kamarnya supaya Lara dapat membalas budi kepada pria tersebut dengan cara enak-enak. Namun pria tersebut tidak mengetahui bahwasannya Lara telah membuat rencana, sehingga pria tersebut kena pukul oleh ayah Lara. Oke, sebut aja ayahnya yang bernama Kafar. Kemudian terlihat Marshall berusaha untuk mendekati lokasinya Sarah. Tak lama itu, wanita tersebut pun memberitahu Marshall bahwasannya luka Sarah begitu banyak karena mengalami patah tulang. Dan korban tersebut lompat ke truk yang bermuatan kayu dari ketinggian 50 kaki. Selanjutnya kita diperlihatkan wanita yang bernama Rachel. Rachel merupakan seorang detektif polisi yang berteman dengan Marshall. Lalu terlihat Marshall menyuruh supaya timnya dapat memeriksa sosial media milik anaknya karena dirinya merasa khawatir, sehingga Marshall pun memberikan flashdisknya kepada temannya. Di sisi lain terlihat pria ini telah sadarkan diri, namun dirinya diborgol oleh Kafar karena pria ini telah mencabuli 94 orang gadis untuk dijadikan bahan enak-enak. Karena pria ini telah mengiming-iming para gadisnya dengan cara memberikan berupa materi supaya gadis tersebut tunduk kepadanya, sehingga Kafar pun menyuruh supaya pria tersebut mentandatangi tabungan miliknya karena tabungan tersebut akan dibagikan untuk gadis yang telah dilecehkan oleh pria tersebut. Dan Kafar pun berkata bahwa alat kelamin pria tersebut telah dipotong sehingga batang pria tersebut tidak akan bisa berdiri lagi, dan menyuruh supaya pria tersebut meminum obat testosteron untuk bertahan hidup. Kemudian terlihat Marshall mengamati jembatan saat terjadinya wanita yang bunuh diri ataupun Sarah, sehingga dirinya mengetahui bahwasannya wanita tersebut dikejar oleh psikopat, sehingga wanita tersebut terpaksa melompat supaya dirinya tidak ditangkap oleh psikopat tersebut. Lalu terlihat Lara sedang menunggu seseorang yang telah janjian dengannya. Namun seseorang tersebut tidak kunjung datang, sehingga berniat untuk kembali pulang dan membayar makanannya karena dirinya telah lama berdiam di kafe tersebut. Tak lama itu terlihat Kafar pun datang untuk menjemput anaknya ataupun Lara. Namun sayangnya Lara telah pergi, sehingga dirinya berusaha untuk mengejarnya karena dirinya merasa khawatir anaknya diculik oleh psikopat misterius. Tanpa lama-lama Kafar pun berusaha mengikuti GPS pelacaknya yang telah dipasang di ponsel anaknya. Namun saat di perjalanan ada salah satu mobil yang menabrakkan mobilnya ke arah Kafar, sehingga dirinya terganggu oleh pria tersebut karena dirinya berusaha mengejar pelaku yang telah menculik anaknya. Namun sayangnya polisi pun telah datang, sehingga pria tersebut mengada-ngada bahwa Kafar telah menabraknya dan mendorongnya. Sedikit informasi bahwa Kafar merupakan seorang hakim, namun dirinya ditangkap polisi karena terjadinya kesalahpahaman. Lalu Kafar pun berusaha memberitahu detektif Rachel bahwasannya anaknya telah diculik oleh psikopat tersebut, sehingga dirinya merasa khawatir dan menyuruh supaya para polisinya mencari pelakunya. Tanpa lama-lama para polisi pun berusaha melacak keberadaan pelaku tersebut, sehingga dirinya dapat menemukan target pelakunya dan berusaha untuk memasuki rumah psikopat tersebut supaya Marshall dapat menemukan psikopat yang telah menculik para gadis tersebut. Tak lama itu, Marshall pun menemukan gadis yang telah disekap, sehingga menyuruh supaya gadis tersebut tetap diam karena dirinya akan mencari pelakunya. Tak lama itu, Marshall pun menemukan seorang psikopatnya, sehingga dirinya pun memukul psikopat tersebut hingga pingsan. Lalu Marshall pun berusaha mencari lagi teman psikopat tersebut. Namun sayangnya dirinya menemukan seorang gadis yang telah disekap oleh psikopat tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk membawanya. Setelah itu, detektif Rachel pun berusaha mengajukan pertanyaan kepada Julio untuk menceritakan berapa lama Julio ditahan oleh psikopat tersebut. Sedikit informasi bahwa Julio menderita geneng telinga atau gangguan telinga karena ulah psikopat misterius tersebut.
Lalu terlihat istri Koper pun merasa marah kepada Marshall karena Marshall datang di saat kejadian kejahatan tersebut telah terjadi. Selanjutnya kita diperlihatkan salah satu pria psikopat yang bernama Simon. Sedikit informasi bahwa Simon sedang menderita gangguan telinga dan cacat, sehingga saat Rachel mengajukan pertanyaan kepada Simon, Simon sedikit sulit untuk mendengarnya. Di sisi lain, terlihat seorang wanita memberikan kutub udara kepada Marshall, sehingga Marshall pun berusaha memberikannya kepada Simon. Namun, Simon merasa kesakitan telinganya dan merasa takut kepada Marshall, sehingga dirinya merasa sedih dan takut oleh benda yang diberikan oleh Marshall. Dan Simon berkata bahwa dirinya mencintai dirinya sendiri. Di sisi lain, terlihat para polisi pun terus mencari bukti atas perbuatan Simon dan psikopat lainnya yang ada di rumahnya. Lalu terlihat ayah Julio mendatangi anaknya sehingga mereka pun saling bertemu dan saling berpelukan. Sehingga Marshall yang melihatnya pun merasa tersentuh karena dirinya jarang ada waktu bersama anaknya. Sehingga dirinya pun bergegas untuk menemui anaknya. Namun sayangnya Paye telah tertidur lelap karena Paye menunggu ayahnya hingga terlelap tidur. Kemudian terlihat Rachel dan Marshall melihat keanehannya bahwa Simon menatap dirinya sendiri atau ngelamun selama 3 jam tanpa adanya pergerakan. Sehingga mereka yang melihatnya pun merasa aneh karena dirinya mengetahui bahwa Simon cacat lebih ke sosialnya daripada fisiknya. Dan Marshall pun berkata supaya Rachel berinteraksi dengan Simon karena banyak keluarga korban yang ingin kasus tersebut terselesaikan karena Simon merasa takut kepada Marshall sehingga membiarkan Rachel berinteraksi dengannya. Lalu Marshall yang mempunyai luang waktu pun berusaha untuk menemui anaknya. Tak lama itu saat Marshall bergegas pergi karena mengira Paye telah tertidur, sehingga Paye pun memanggil ayahnya untuk menemani dirinya tidur. Dan Marshall pun berusaha untuk menceritakan masa lalunya saat dirinya seusia anaknya, karena masa-masa yang dilaluinya begitu banyak masalah. Namun anaknya terlihat sudah tertidur lelap sehingga Marshall pun berusaha untuk istirahat. Di sisi lain, terlihat para polisi tidak menyadari bahwa di rumah psikopat tersebut mengeluarkan bahan peledak sehingga semua polisi tersebut tewas. Tak lama itu, Marshall yang mengetahui kabar tersebut pun merasa kaget. Lalu terlihat ketua polisi yang bernama Johnny yang merasa kesal karena mengira bahwa jebakan yang ada di rumah tersebut dibuat oleh Simon, sehingga Simon yang melihatnya pun merasa ketakutan. Tak lama itu, Simon pun berkata bahwasannya ayahnya Simon telah membakar dirinya di hutan dan melakukan permainan gilanya di saat pakaiannya terbakar karena ayahnya telah membungkusnya dan dirinya pun berusaha untuk melepaskannya untuk melarikan diri. Tak lama itu, terlihat para wartawan berhamburan bahwasannya psikopat Simon yang selalu menahan para gadis yang telah ditangkapnya, sehingga korban yang telah terselamatkan telah dilarikan ke rumah sakit. Lalu Rachel pun berusaha kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada Simon, dan Simon pun memberitahu bahwasannya dirinya mendapatkan uang di bagasinya, dan yang membawanya tersebut adalah seorang sinterklas. Lalu Rachel pun berusaha supaya Simon menceritakan tentang ibunya. Namun Simon menjawab bahwa ibunya telah mati karena ibunya mati demi Simon. Setelah itu terlihat Johnny berkata kepada Rachel bahwasanya Simon harus segera menghadapi pengadilannya supaya mengetahui hukum yang akan menimpanya. Walaupun Rachel telah berkata bahwasanya Simon mempunyai kepribadian yang beda karena Simon mempunyai banyak kepribadiannya. Setelah itu terlihat seorang pria memasuki mobilnya, namun ternyata mobil tersebut meledak sehingga Marshall pun berusaha untuk menghampirinya. Lalu karena Marshall mengira itu jebakan Simon sehingga dirinya berusaha untuk menghampirinya dan berusaha untuk memancing apakah Simon akan menembak dirinya. Namun Simon tidak mengambil pistol tersebut sehingga menyimpulkan bahwasanya perbuatan tersebut dilakukan oleh teman Simon. Lalu wanita tersebut pun berusaha memperlihatkan berkas ibunya Simon kepada temannya bahwasanya ibunya telah melakukan bunuh diri di saat bekerja di pabrik tekstil. Karena sebelum bunuh diri ibunya diculik dan diperkosa oleh seseorang. Karena saat ibunya selamat disitulah ibunya mengandung Simon. Tanpa lama-lama Marshall yang mendengarnya pun berusaha untuk menghampiri pabrik tekstil yang dulunya ibunya Simon bunuh diri. Namun sayangnya Marshall tidak mendapatkan bukti apa-apa sehingga dirinya berniat untuk kembali. Setelah itu Marshall pun berusaha menanyakan tentang keberadaan koper kepada wanita tersebut dan menyuruh supaya pria tersebut memakai borgolnya daripada alat kelaminnya akan dipotong, sehingga pria tersebut pun merasa ketakutan dan bergegas pergi. Setelah mereka bertemu, Koper pun memberitahu bahwasannya Simon mempunyai teman, sehingga teman Marshall pun berusaha untuk menghampiri teman Simon untuk mendapatkan bukti selanjutnya.
Tanpa lama-lama, wanita tersebut pun berusaha untuk mencari data-data Simon karena Simon selalu melakukan kejahatannya melalui media online dan wanita tersebut pun mengetahui bahwasanya Simon selalu menukar-nukar data dirinya karena hal tersebut dibantu oleh temannya Simon ataupun wanita tersebut. Lalu terlihat wanita tersebut pun mengetahui data pelaku yang telah membuat peledak saat di rumah Simon yang ada di scene tadi, sehingga para polisi pun bergegas untuk menghampiri tempatnya untuk menangkap Louis. Namun tiba-tiba saat para polisi memasuki tempatnya ada seseorang yang menembakkan dirinya, sehingga mereka pun saling tembak-menembak. Tanpa lama-lama, Marshall pun berusaha untuk mengancam Louis karena Louis telah menjual peledak kepada psikopat Simon yang selalu menculik para gadis. Lalu Marshall pun berusaha menanyakan apalagi yang dijual oleh Louis. Louis pun menjawab bahwasanya dirinya suka memblokir sinyal untuk setiap ponsel dan dirinya mengaku bahwa Simon selalu menyekap para wanita. Namun sayangnya Louis melakukan tembakan ke dirinya sendiri supaya Marshall tidak mendapatkan informasi darinya. Di sisi lain terlihat Rachel pun berusaha untuk menirukan penampilannya seperti ibunya Simon supaya Simon memberitahu tentang ibunya, dan Rachel pun berusaha untuk memanas-manaskan Simon bahwa ibunya Simon tidak mencintai dirinya, sehingga Simon pun merasa sedih dan kesal. Tak lama itu, Rachel pun menawarkan supaya Simon memegang gunungnya karena Simon dulunya suka menculik para wanita. Sehingga Rachel menyuruh supaya Simon menyentuh gunung miliknya karena hal tersebut supaya Simon mengatakan semuanya kepada Rachel. Tanpa lama-lama, Simon pun berkata bahwa dirinya oleh ibunya dilarang untuk bermain sehingga dirinya selalu dikurung di rumahnya seperti monyet. Namun karena Simon merasa kesal dengan pertanyaan Rachel sehingga dirinya berusaha untuk mencekiknya. Namun beruntungnya petugas polisi pun menangkapnya. Setelah itu, terlihat Rachel mendapatkan sebuah paket yang telah ditandatangani oleh teman polisi tersebut, dan paket tersebut ternyata mengatasnamakan dari Marshall. Namun saat Rachel membacanya bahwasanya itu merupakan paket yang berisi bom, sehingga dirinya berusaha mengasih tahu orang lain untuk segera pergi. Di sisi lain, terlihat pria ini saat memasuki rumahnya, namun dirinya melihat bahwasanya istrinya itu telah pingsan, sehingga dirinya merasa khawatir dengan anaknya. Namun sayangnya anaknya telah tidak ada sehingga mengira teman psikopat Simon telah menculiknya. Di sisi lain, terlihat Marshall yang mendengarkan adanya ancaman bom yang berada di markas polisinya, sehingga dirinya berusaha untuk menghampiri markasnya. Di sisi lain, terlihat pria polisi ini berniat untuk membawakan Simon supaya Simon dapat selamat dari ancaman bomnya. Tak lama itu, terlihat Marshall yang mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah permainan teman psikopat Simon, sehingga dirinya berusaha untuk menghampiri Simon. Namun sayangnya Simon telah tidak ada sehingga dirinya berusaha menghampiri bom tersebut. Dan ternyata di dalam paket tersebut bukanlah bom melainkan seorang bayi. Sehingga pria polisi yang merasa kehilangan bayinya pun dapat kembali bertemu dengan anaknya. Sedikit informasi bahwa hal tersebut adalah ulah teman dari si Simon, supaya teman Simon dapat membebaskannya. Lalu Marshall pun berusaha untuk menemui anaknya karena takutnya anaknya diculik oleh psikopat temannya Simon, sehingga Marshall pun dapat meluangkan waktunya bersama anaknya supaya mereka dapat berbincang bersama, sehingga ibu Paye yang melihatnya pun merasa tersentuh dengan perkataan Marshall. Setelah itu terlihat Paye memberitahu ayahnya supaya dirinya tidak menggunakan ponsel ataupun laptop milik Paye karena Paye akan bergegas sementara untuk pergi. Tak lama itu mereka pun berusaha untuk mencari berkas miliknya ibu Simon. Tak lama itu, Rachel pun menemukan data rekaman ibu Simon saat ibunya sedang bersama psikiaternya. Setelah itu, mereka pun berusaha melacak keberadaan pemilik gedung tekstil tersebut untuk mengetahui berkas Simon. Tanpa lama-lama, mereka pun dapat melihat pemiliknya. Namun sayangnya, pria tersebut telah kecelakaan sehingga para polisi pun berusaha untuk menghampiri rumahnya. Namun sayangnya, di rumah tersebut terdapat Simon yang telah melukai seorang pria yang mengira itu ayahnya, sehingga Rachel pun tidak mendapatkan informasi dari ayahnya Simon. Tanpa lama-lama Simon pun ditangkap kembali. Namun Simon merasa dirinya menginginkan boneka beruang tersebut sehingga Rachel pun memberikan kepadanya. Setelah itu Rachel pun berusaha menunjukkan korban gadis yang telah diculik oleh Simon supaya Rachel mengetahui gadis yang masih bertahan hidup. Namun sayangnya Rachel tidak mendapatkan foto gadis yang masih hidup. Di sisi lain terlihat saat Cooper mengantarkan makanan untuk keluarganya. Namun sayangnya keluarganya itu telah diculik oleh psikopat temannya Simon. Sehingga Cooper pun berusaha memberitahu Marshall bahwasanya psikopat tersebut telah menculik keluarganya, sehingga menyuruh supaya Marshall menemukannya. Tanpa lama-lama, Marshall dan Rachel pun berusaha untuk menghampiri Simon untuk mencari informasi tentang kehilangan gadis Cooper. Namun Simon berkata supaya para polisi mengizinkan dirinya untuk meminta maaf kepada masyarakatnya,
karena dirinya telah menculik para gadis dan dirinya berjanji akan memberitahu gadis yang masih bertahan hidup. Tanpa lama-lama, para polisi pun berusaha membawa Simon supaya Simon dapat meminta maaf kepada masyarakatnya. Namun sayangnya Simon mengatakan hal yang lain sehingga masyarakat pun merasa kesal kepadanya. Dan para polisi pun berusaha untuk membawa Simon ke penjaranya kembali sebelum masa berhamburan. Tak lama kemudian, Cooper yang merasa bahwasanya Simon telah menculik Lisa ataupun anaknya sehingga dirinya berniat untuk mengikuti mobil polisi yang membawa Simon. Tak lama itu, Cooper pun terpaksa menabrakkan mobil polisinya supaya dirinya dapat menanyakan kepada Simon tentang keberadaan anaknya. Namun sayangnya, teman psikopat Simon datang sehingga pria tersebut menembak Cooper hingga tewas. Dan Simon pun berniat untuk menculik Rachel supaya Rachel dapat digenjot oleh Simon. Setelah itu, terlihat Marshall pun melihat tempat kejadian tersebut bahwasannya Cooper telah tewas sehingga dirinya pun merasa kesal. Kemudian kita diperlihatkan pria, sebut aja psikopat ini, yang bernama Jorin. Jorin merupakan teman Simon yang mempunyai kepribadian yang berlebihan. Lalu terlihat Marshall pun berusaha untuk mengambil data pelacak lokasinya Simon yang berada di dalam bonekanya. Tanpa lama-lama dirinya pun menemukan lokasi keberadaan Simon sehingga dirinya bergegas untuk menyelamatkan Rachel. Di sisi lain, terlihat Simon pun menaburkan bensin ke Winterbook yang berisi Rachel dan Lara untuk dijadikan bahan permainannya, supaya lemparan bola apinya dapat mengenainya supaya mereka berdua dapat terbakar. Namun sayangnya lemparan bola api tersebut tidak mengenainya, sehingga dirinya pun terus mencobanya. Tak lama itu, Lara yang telah keluar dari Winterbooknya pun berusaha untuk menolong Rachel. Namun tiba-tiba polisi pun telah berdatangan sehingga Simon dan Jorin pun berusaha untuk bersembunyi. Lalu Marshall yang melihat bahwasanya salju tersebut licin dan gampang pecah sehingga dirinya pun berusaha untuk berhati-hati untuk menyelamatkannya. Setelah itu Marshall pun berusaha untuk mencari Simon dan Jorin. Namun sayangnya Jorin telah membunuh salah satu polisi sehingga dirinya mendapatkan pistolnya. Sehingga Marshall yang mendengarnya pun berusaha untuk berhati-hati. Namun sayangnya Rachel terciduk oleh Jorin sehingga Jorin pun terus memukul Rachel dan menyekiknya. Namun tiba-tiba Jorin mendengarkan suara teriakan Simon sehingga dirinya berusaha untuk menghampirinya dan mengancam bahwasanya dirinya akan menembak Rachel, dan Jorin pun berkata supaya Marshall tidak menyentuh Simon karena Jorin merasa khawatir kepada Simon. Lalu Marshall pun menyuruh supaya Jorin melepaskan Rachel supaya Rachel dapat pergi dan berkata supaya senjata Jorin mengarah kepadanya. Tanpa lama-lama karena Simon mencintai saudaranya sehingga Marshall pun menyuruh supaya Simon pergi dengannya. Namun tiba-tiba Jorin melepaskan tembakan ke arah Marshall sehingga Marshall tertembak. Namun di sisi lain mereka berdua kena jebakannya sehingga mereka berdua masuk ke dalam es tersebut sehingga mereka berdua tenggelam di dalam es tersebut. Dan film ini pun selesai.